بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك
dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, sehingga ia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidaklah sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Maha benar Allah dan Maha Agung atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nikmat-nikmat rahmatnya kepada kita semua, sehingga di pagi yang berbahagia ini, di pagi yang indah ini, kita masih berikan nikmat, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga dapat hadir di kantor wali kota Blok C dalam rangka memperingati aktualisasi dari 1 Muharram 14 Hijriah di lingkungan pemerintah kota Abdestai Jawa Timur. Bapak Ibu yang berbahagia, tak lupa selawat dan salam kita hancurkan kepada manusia termulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita menjadi pengikut yang setia dan mendapat sahabat yang ayat Nabi. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah berbahagia, Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah yang mempunyai keutamaan dan makna penting bagi umat Islam. Pada bulan ini Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, di mana peristiwa hijrah tersebut adalah merupakan peristiwa yang sangat penting dan selalu dikenang oleh umat Islam seluruh dunia. Bukan hanya Rasul hijrah, tapi semua doa-doa Nabi di bulan Muharram diijabah sama Allah. Banyak kalau saya cerita panjang nanti biar pakai cerita. Kalau saya ambil tugas kiri repot juga. Hijrah adalah sejarah Islam, sebuah momentum historis dan merenung ulang terhadap semangat dan keteladanan Nabi besar Muhammad SAW sebagai salah satu seorang Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah atau kebenaran.
Hal ini melambangkan kesempatan bagi umat Islam untuk memulai kembali dan memperbaiki diri. Tentunya di akhir awal tahun kita membaca doa. Bukan hanya doa dibaca, tapi Rasulullah SAW di bulan Muharram ngapain? Tingkatkan kepedulian sosial sesama kita. Siapapun tetangga kita, saudara kita harus kita bantu. Bukan hanya doa terus untuk yatim. Saya udah doain, bukan doa aja. Tanya kebutuhan yatim, keperluannya apa. Itulah namanya warasatul anbiya, bukannya mengajar tapi memberikan. Ya, Rasulullah SAW tidak pernah minta sama orang susah pun sampai digajar pakai batu pun tidak minta. Makanya Allah jaga warasatul anbiya, dzurriyyatul Nabi nggak akan jadi minta-minta sampai kapan pun. Allah jaga kemuliaannya. Perjuangan Rasulullah SAW telah menginspirasi dan para ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Kandungan nilai dalam Hijriah adalah Muhammad SAW hidup. Kandungan nilai dalam Hijriah Muhammad SAW sangat relevan dalam rangka mewujudkan aparatur sipil negara yang berakhlak, berorganisasi, melayani, akuntabel, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi berakhlak itu ada singkatan di samping berakhlak. Innama bu'itsu liutammima kalimatal haq. Nabi diutus di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Pertama akhlak dulu, baru kita yang lain-lain. Kalau nggak berakhlak, kira-kira orang ini cerdas, pintar, dokter, profesor, akhlaknya nggak ada, nggak dianggap sama orang. Orang itu pintar tapi nggak punya akhlak. Bapak Ibu bahagia, bagi pemerintah, momen hijrah adalah momen perubahan menuju penguatan karakter sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Momen ini merupakan kesempatan yang berharga untuk mengkaji ulang segala upaya peningkatan keimanan dalam menjalankan terus tugas kehidupan, mewujudkan aparatur yang berintegritas dan berkinerja yang tinggi. Bagaimana untuk berkinerja itu udah ada tuh judulnya, hijrah. Ya, hijrah bukan hanya jalan-jalan terbang, bukan, banyak pengertian Ustaz ya. Dari dalam kegelapan terang-terang, dari kebodohan menjadi pintar, harus belajar menghijrahkan. Hadirin yang saya berbanggakan, mari kita jadikan tahun baru Islam ini sebagai titik mula untuk memperbaiki hablum minallah, hubungan kita sama Allah, dan memperkuat hablum minannas, hubungan kita dengan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi iftataha bi afdalil ashhuri syahril haram aw sahril muharram hazal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarrid duyur wal ayyam amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Amin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Jakarta Timur Al-Mukarram Bapak Muhammad Umar, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah untuk membangun kota Jakarta Timur. Beliau didampingi oleh Pak Hari,
kepala suku, kepegawaian Jakarta Timur, para pejabat di Kota Administrasi Jakarta Timur, hadirin dan hadirat sekalian jamaah yang saya muliakan. Ketika mendapatkan undangan, ini undangan dilema bagi saya. Saya mikir-mikir, undangan ini saya ambil atau saya terima. Ini gak ada kaitannya dengan yang lain, mohon maaf. Makanya begitu datang, mohon maaf, saya bingung. Foto saya ada dua. Yang satu foto saya yang memakai jas. Ini ketika acara tahun baru di Mabes TNI Cilangkap. Satu lagi ketika ceramah di Depok menggunakan imamah. Kalau menggunakan ini, begitu turun dari mobil di Arab sambil baca sholawat. Biasanya kalau kostumnya seperti ini, masyarakat dan anak-anak cium tangan. Saya punya pengalaman sambil di Arab, masyarakat cium tangan. Saya kasih kanan, kiri, depan, belakang, sampai panggung kaget cincin batunya hilang. Saya kalau yang mengundang abang saya, Pak Wali Kota, hari ini saya diundang untuk memberikan literasi kepada Balai Kota, khususnya ke Pasek Pak Joko. Makanya setelah baju saya kayak begini, saya bilang sama beliau, kalau pagi Pak Sekda, saya sudah diundang untuk berceramah di Wali Kota Jakarta Timur, Kiai Junaidi. Ini saya paling takut kalau diundang saat beliau. Jangankan Kiai Habib saja dinasehatin sama beliau. Ya, beliau ini luar biasa. Oleh sebab itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena izin dan takdir Allah, rasanya sulit kita bisa berkumpul dalam rangka mensyiarkan tahun baru Islam 1446 Hijriah. Mulai dari istana, kementerian, bahkan Mabesat, kemudian TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut itu mengadakan acara semacam ini. Saya beruntung menjadi ustadz yang dipilih untuk menyampaikan tausiah. Kenapa? Karena kebetulan ketika saya khutbah di Baitur Rahim Istana, mereka semuanya datang. Selesai khutbah Jumat, semuanya mengundang saya. Alhamdulillah, kebahagiaan rezeki Allah. Tapi kalau yang undang Wali Kota Jakarta Timur, saya pesan sama Pak Madi, jangan pernah pikirin amplop. Yang penting siapin, Pak. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini, mohon maaf sambil tertawa sedikit, karena itu juga sedekah. Allah catat menjadi amal ibadah. Karena dalam hidup kita ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Siapapun Anda, apapun profesi Anda, apapun amalan dan jabatan yang melekat pada diri Anda, maka Anda tidak bisa dipisahkan dari dua hal. Yang pertama adalah histori, yang kedua adalah misteri. Histori itu hanya sebatas usia kita. Berapa tahun Allah berikan kita hidup di dunia? Nabi mengatakan, inna a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa aksar minha aqallu. Rata-rata usia umatku hanya 60 sampai 70 tahun. Wa aksar minha aqallu, kalaupun ada yang lebih dari 70 tahun, itu hanya sedikit. Jika kita berada di satu tempat, misalnya di masjid, majlis taklim, di ruang rapat, kita bisa tengok kanan kiri. Siapa di antara kita yang lebih dari 70 tahun? Ada, tapi sedikit. Mudah-mudahan kita menjadi bagian yang paling sedikit tersebut. Amin ya Rabbal. Selama hidup itu ada histori. Kalau kita punya uang, maka kita bisa bikin buku namanya biografi kita. Buatlah biografi kita. Sampai akhirnya nanti anak cucu kita akan menceritakan siapa Pak Wali, siapa saya. Jika baik, maka diceritakan tentang kita yang baik-baik. Uzkuru
mahasina mautakum, ceritakan yang baik-baik dari kisah bapakmu, dari kisah nenekmu, dari kisah orang tuamu, dari kisah sahabat-sahabatmu. Nanti kita akan punya histori, dan histori itu sekarang sedang kita susun dan rangkai. Tapi ingat, di samping histori kita ada yang namanya misteri. Kita tidak tahu tentang misteri itu, dan Allah sudah kasih tahu kita. Paling tidak ada 5 hal misteri yang kita tidak pernah tahu di penghujung surah Luqman. Siapapun kita, ini baru surah Luqman saja, belum yang lain. 5 hal yang kita tidak pernah tahu. Inna Allah indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Misteri di dalam ayat ini ada 5. Apa yang kita dapat tahu tentang kiamat? Yang terakhir diramalkan, ternyata gak jadi kiamat. Yang kedua, tentang turunnya hujan. Allah kasih kita ilmu tentang hujan. Hujan itu bisa melalui proses, bisa juga innama amruhu iza arada syai'an ayyakuna lahu. Tapi itu misteri. Contohnya mana? Langit sudah mendung, kemudian ada kilat, ada guntur, kemudian ibu bilang sama suami, "Bang, saya mau ngaji, nanti kalau turun hujan, tolong cucian diangkat." Kenapa? Sudah ada tanda. Dan ternyata setelah melalui tanda dan proses, hujan turun. Tapi ingat, bukan berarti Allah tidak mampu turunkan hujan tanpa proses. Buktinya sering kejadian di Jakarta, dalam keadaan cuaca sedang panas, mataharinya sedang terik-teriknya, tidak ada tanda mendung, tiba-tiba hujan turun. Orang bertanya bilang, hujan orang mati. Padahal nggak ada kaitannya sama hujan orang mati. Ini tanda misteri. Apalagi yang misteri? Wa ya'lamu fil arham, tentang keberadaan kita. Kita hidup sebagai laki-laki, betul. Kita hidup sebagai wanita. Dua-duanya disamakan oleh Allah dalam segi pahala. Yang laki jika dia beriman mengerjakan amal soleh akan dapat balasan. Yang perempuan jika dia beriman mengerjakan amal soleh akan dapat balasan. Bahkan nanti pahala dan balasan yang Allah berikan kepada kita lebih besar dibandingkan amal kita. Apa artinya? Anda beramal sebagai ASN berapa tahun? Anda mengabdi buat bangsa dan negeri ini berapa tahun? Paling lama, paling 40 tahun. Mohon maaf, tapi nanti kalau Anda lakukan tugas Anda dengan baik, Anda dapat pahala di hari kiamat. Masuk surganya bukan 40 tahun, tapi masuk surganya selama-lamanya. Yang ketiga, apa yang kita tidak pernah tahu? Wa ya'lamu ma fil arham, laki perempuan. Saya Ustaz aja dikasih misteri sama Allah. Begitu saya menikah, kepingin punya anak 2, karena pendidikan biayanya mahal. 2 aja lah. Sebelum lahir anak, saya ketemu guru saya, Habib Bagir. Dia bilang, nanti kalau anak lahir, kepingin laki, kasih nama Muhammad. Saya siapkan nama Muhammad Al-Kafi Malisi. Ternyata alhamdulillah anak pertama lahir prematur 7 bulan. Begitu lahir, nama sudah siap, Muhammad Al-Kafi, lahir perempuan. Masa saya paksakan Muhammad? Ya, Pak Lurah, Pak Wali, alhamdulillah sekarang lagi tesis S2 di lembaga administrasi negara, karena saya titip sama Menseknek ngabdi di Sekjen negara. Alhamdulillah. Kata ibu saya, nggak apa-apa, si bro, kamu kan orang Betawi, apalagi Ustaz sehari-hari pakai sarung. Apa kaitannya sama sarung? Insya Allah anak yang kedua perempuan, alhamdulillah. Insya Allah anak kedua laki, alhamdulillah. Anak kedua laki-laki, perempuan laki. Saya kasih nama Muzlifah, panggilan Lifah. Misteri, kata bapak saya, perbanyak makan seafood, multivitamin, olahraga, kalau perlu naik sepeda kayak Pak Wali, sambil keliling.
Alhamdulillah anak yang ketiga namanya berubah Muhammad Al-Kafi Malisi. Saya tunggu-tunggu, alhamdulillah lahirlah yang ketiga setelah sekian lama menantikan. Lahir yang ketiga perempuan lagi. Misteri. Saya nggak tahu Pak, misteri. Ternyata yang ketiga ini misterinya lebih banyak. Saya nggak punya uang. Ustaz uangnya dari mana? Tapi alhamdulillah yang ketiga bisa selesaikan program dokternya. Dan insya Allah akan mengabdi di rumah sakit otak, Jawa. Dari 5, 1 jadi dokter. Istri saya protes, dan kenapa nggak 5-5-nya jadi dokter? Begitu Pak Wali. Saya bilang, Mama ingat nggak dulu kita punya tetangga anaknya 4, semuanya dididik jadi dokter, 4-4-nya jadi dokter. Begitu ibunya sakit, 4-4-nya rebutan nuntik semua. Ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, kan enak gitu kan? Ada yang jadi pedagang. Yang keempat, apa yang kita tidak pernah tahu? Apa yang tidak pernah kita tahu? Misteri kita. Nanti kita pecahkan dengan hijrah Nabi. Apa itu misteri itu? Wa ma tadri nafsun ma sataksubu. Berapa banyak orang yang punya cita-cita Pak Wali? Besok, sebulan, setahun, nanti dan sebagainya. Tapi ternyata cita-cita tinggal cita-cita, karena dia tidak tahu bahwa tadri nafsun bi ayyi ardin. Namun ada misteri yang kelima yang kita tidak pernah tahu. Dan apabila misteri ini datang, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Spirit hijrah, siapa pelaku utamanya? Pelaku utamanya adalah Rasulullah. Siapa pendampingnya? Pendampingnya adalah Abu Bakar As-Siddiq Muslim. Siapa pendamping kedua? Abdullah bin Uraikid Yahudi. Nah, Anda jangan salah ketika hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah menempuh perjalanan 448 km. Hijrah tersebut berhasil karena ada manajer. Siapa manajernya? Manajernya adalah sang Rasul. Karena Rasul itu berhasil menjadi manajer. Beliau bukan hanya sebagai seorang Rasul, beliau bukan hanya sebagai seorang leader, tapi beliau adalah manajer yang mampu mengorganisir, sehingga akhirnya dia juga leader, dia juga manajer. Maka berhasillah hijrah tersebut. Jika tidak ada hijrah dan hijrah gagal, maka kita tidak akan kenal Islam di Indonesia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك المعبود كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. يا الله أنت الرحمن أنت الرحيم. يا الله Engkau Tuhan yang Maha Pengasih, Engkau Tuhan yang Maha Penyayang. Kalau kami bisa jujur sampai saat ini, lebih banyak nikmat yang tanpa kami minta, tapi kamu sudah berikan kepada kami ya Allah. Di luar banyak orang yang ingin bisa berjalan seperti kami, tapi harus menggunakan kaki palsu. Di luar sana banyak orang yang ingin bisa melihat seperti kami, bisa membaca, tapi mereka harus operasi mata. Kami adalah orang-orang yang kau manja. Kau berikan kami banyak nikmat, termasuk rezeki. Tapi jadikan rezeki itu ya Allah membuat kami semakin sayang dengan keluarga. Rezeki itu membuat kami semakin taat kepada-Mu. Rezeki itu membuat kami menjadi orang yang ikhlas. Jangan kau berikan kami rezeki yang membuat kami jadi sombong dan takabur. Apalagi rezeki yang membuat kami semakin jauh dengan keluarga. Jadikan rezeki dan nikmat yang kau berikan dan titipkan membuat kami semakin menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang semakin dekat denganmu, menjadi orang yang terus-menerus menjalankan perintah-perintah-Mu. Ya Allah, kami yang datang ke tempat ini adalah orang-orang yang berharap rahmat dan barokah dari-Mu. Tidak mungkin kami akan mendapatkan berkah jika kami tidak berbuat baik kepada orang yang paling berjasa dalam hidup kami. Oleh sebab itu, jika ada di antara kami yang sudah ditinggal oleh ayah dan ibu kami, sekian lama kami belum berziarah, sekian lama kami tidak datang ke kubur dan ke makamnya, kami lebih memilih datang ke tempat-tempat lain yang mengeluarkan rezeki dan biaya. Dari tempat ini kami mohon kepada-Mu, ampuni dosa ibu dan bapak kami.
jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, jika kami saat ini yang sedang mengangkat tangan dan berdoa kepada masih Kau berikan nikmat bisa memandang wajah ibu dan bapak kami, belum sempurna kami mencintai, belum sempurna kami berbakti kepadanya, kami mohon panjangkan umur ibu kami, sehatkan badannya, berikan kami kekuatan untuk mencintainya, berikan kami kekuatan untuk menyenangkan hatinya, berikan kami kekuatan untuk berbakti kepadanya. Jika nanti saatnya datang, Kau cabut nyawanya, cabut dalam keadaan orang tua kami sedang merasakan kami anaknya berbakti dan cinta kepadanya, wafatkan husnul khotimah. Ya Allah, sudah banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami. Kami ingin, ya Allah, amanat yang Kau titipkan kepada kami, anak-anak yang namanya sudah kami sediakan sebelum kelahiran, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, berat kami mendidik mereka, karena di antara anak-anak kami itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Meskipun kadang-kadang anak-anak kami bingung, kami yang gagal, kami yang tidak becus bekerja, tapi kadang-kadang anak-anak itu yang menjadi lampiasan emosi kami, marah kami di rumah, mereka yang kadang-kadang jadi korban. Kami mohon, jadikan mereka anak-anak kami, buah hati kami, anak-anak yang solihin dan solihah. Jadikan mereka orang-orang yang sukses dan mulia. Jadikan anak-anak kami menjadi kebanggaan kami, bukan hanya sekedar kebanggaan di dunia, tapi nanti kebanggaan Nabi dan Rasul kami di hari akhirat. Ya Allah, jadikanlah waktu-waktu kami mengabdi di mana saja menjadi hari-hari yang penuh dengan kebaikan. Langkah kami menjadi jihad, gerakan tangan kami punya nilai sedekah, ucapan-ucapan kami menjadi kebaikan dan dakwah, sampai istirahat dan tenangnya kami menjadi tasbih di mata-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa ala zawjatihi ummahatil mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.